Parts of speech. Golongan kata ya. Hari ini kita bahas yang ketiga, verb. Oke, apa itu verb? Kata kerja. Jadi, parts of speech kemarin ada 9. Hari ini kita bahas yang namanya kata kerja. Verb kata kerja dilambangkan dengan huruf V atau KK. Apa itu verb? Ialah kata yang mendeskripsikan aktivitas. Menurut Kamus Cambridge, ialah kata yang mendeskripsikan aksi, tindakan, kondisi, atau pengalaman sesuatu. Ingat, kalau kita nggak tahu apa itu verb atau bukan, buka kamus dan temukan lambang V atau KK. Begitu ya. Contoh daripada kata kerja adalah kata pergi. Kata pergi sama seperti kata kerja yang lain, mempunyai 3 bentuk asli dan 2 bentuk ubahan. Verb 1, verb 2, verb 3. Dan ubahannya verb 1 ditambah ses, verb 1 ditambah ing. Yang kelima-limanya punya arti sama ya. Jadi verb 1 pergi adalah go, ditambah ses jadinya goes, tambah ing going, ditambah jadi verb 2 went, kalau verb 3-nya gone. Itu bedanya dengan bahasa Indonesia ya. Jadi kata pergi diwakili oleh 5 kata. Bentuk-bentuk verb 1, 2, 3 itu ada 2 kelompok ya. Satu yang disebut dengan regular verb, yang bentuk verb 2 dan ketiganya adalah bentuk verb 1 ditambah ed ya. Jadi contohnya berbicara. Berbicara itu talk, verb 2, 3-nya sama persis, talk-nya ditambah ed aja. Nah, bentuk yang kedua adalah irregular verb atau kata kerja tidak beraturan. Artinya tidak beraturan, 1, 2, 3-nya bisa sama, bisa juga sangat berbeda. Contoh nih, melihat. Verb 1 see, verb 2 saw, verb 3 seen. Oke, jenis-jenis verb ada bermacam-macam. Kita akan bahas 5 jenis verb. Transitif, intransitif, phrasal verb, auxiliary verb, dan linking verb. Kita bahas verb transitif. Apa itu verb transitif? Ialah verb yang langsung diikutin objek. Gak bisa gak ada objek ya. Contoh nih, kata meletakkan. Meletakkan apa gitu, kita pasti sebut objeknya. Maka dia disebut verb transitif. I put apa? The book ya. He catch, menangkap apa? The ball ya. Contoh-contoh ini ada 13, kita tuliskan di sini. Ask, bertanya. Aku bertanya apa, tentang apa gitu ya. Aku membawa, nggak bisa, kalimatnya nggak utuh, maka harus ada objek ya. Membawa apa membawa jambu, apa membawa buku gitu ya. Buy, membeli. Clean, membersihkan. Explain, menjelaskan. Hit, memukul. Kick, menendang. Lanjut lagi. Learn, belajar. Paint, mengecat. Sell, menjual. Touch, menyentuh. Want, ingin. Write, menulis. Ya, pasti kalian udah paham kan? Kata-kata itu gantung kalau cuma ditulis hanya sebatas itu. Misalnya aku menulis apa gitu ya. Sekarang kita yang kedua, verb intransitif. Nah, ini dia bisa berdiri sendiri tanpa objek. Contoh nih, berteriak. I screamed. Gak perlu tahu karena apa, kalimatnya udah utuh ya. Aku berteriak, udah ya. I cried atau he cried. Udah dia nangis, udah pas kalimatnya. Gak aneh, gak gantung ya. Contoh lain nih. Dari verb intransitif, tadi ada scream, kemudian lie, sneeze, work, go,
Holler, yell, bellow, shout. Itu contoh verb intransitif. Nah, jenis verb yang ketiga ada namanya phrasal verb. Apa itu? Verb ini bisa dengan objek, bisa tanpa objek. Jadi campuran ya, transitif dan intransitif. Contoh ada kata aku makan. Sudah, orang pun udah ngerti. Tapi ditambahin juga bisa, aku makan pisang misalnya ya. Lebih jelas lagi. Itu namanya phrasal verb. Eat, run, give up, blow up. Itu contoh phrasal verb. Keempat, kata kerja auxiliary atau kata kerja bantu. Hadir dalam kalimat ketika tidak ada kata kerja atau melengkapi fungsi tata bahasa. Jadi kata-kata ini bisa dia bermakna, bisa juga enggak ya, tergantung kondisi fungsinya ya. Macam-macamnya apa aja? Kita bahas satu-satu. Oke, apa saja yang termasuk dalam kata kerja bantu atau auxiliary verb? Ada am is are, was were, been, do, does, did, has, have, had, can, could, may, might, will, would. Ada lagi shall, should, must, ought to, had better, need, dare. Itu disebut auxiliary verb. Next kita bahas yang namanya linking verb. Ialah kata kerja yang menghubungkan subjek dengan pelengkapnya. Nah, kata kerja linking verb ini bisa menggantikan to be dan biasanya punya keterkaitan dengan panca indera. Linking verb semuanya intransitive verb ya, tapi tidak semua intransitive verb termasuk dalam linking verb. Jadi keduanya terkait ya, tapi tidak sama persis. Linking verb ada to be, am is are. Jadi to be ini masuk linking verb, masuk juga auxiliary verb ya. Dilihat dari fungsinya ya. Ada kata look, lihat, stay, tinggal, appear, muncul, become, menjadi, remain, tersisa. Ada lagi kata taste, feel, seem, smell, grow, sound. Run, keep, go, prove. Sekarang kita bahas ciri-ciri verb dari kata bahasa Inggrisnya ya. Kalau nemu kata, itu kata verb atau bukan, coba lihat ciri-ciri ini. Satu nih cirinya, berakhiran FY. Jadi kalau ada kata yang berakhiran FY biasanya itu verb ya. Beautify, mempercantik. Classify, mengelompokkan. Berakhiran is. Optimize, mengoptimalkan. Memorize, mengingat. Berakhiran n. Frighten, ketakutan. Widen, memperluas. Berawalan an. Enlarge, encircle, memperluas, enlarge tadi, encircle, mengelilingi. Berakhiran s, ini pada present tense ya. Goes, studies, itu juga tanda verb ya. Lanjut, nomor 6 nih, berakhiran ed atau d,
Itu juga tanda bahwa kata itu adalah verb. Played, bermain. Walked, berjalan. 7. Ada do, does, did pada kalimat negatif dan tanya. Ini pada present tense dan past tense ya. Pokoknya kalau nemu kata ada do, does, did, di dekatnya itu ada verbnya ya. I don't like. Nah, sesudah kata don't, sudah kata do not, itu pasti verb. Jadi like-nya itu verb. Kalau dia di pertanyaan, do you love me? Nah, setelah kata orangnya itu kata benda you, itu juga adalah verb ya. Oke, itu ciri verb. Uji pemahaman. Nah, biar kalian lebih mengenal verb dan istilah-istilahnya, maka kalian harus 1. Menghafal pengertian dan bentuk verb. 2. Menghafal jenis-jenis verb. 3. Menghafal ciri-ciri verb. 4. Menghafal contoh jenis verb dalam pembahasan ini. Karena nanti akan ada lanjutannya ya topik ini. Dan kelima ya, jawablah latihan soal 1 dan 2. Oke. Exercise 1. Listening tentang verbs. Mr. Eugene Smith's young wife survived for only a few days after the birth of her son. However, she had the consolation of holding the infant in her arms for a few moments before the nurse took him away. That evening, she slipped into a coma from which she never woke up. 3 days later, she died. Mr. Smith, who had loved his wife dearly, was badly affected by her death. He blamed his son for the death of his beloved Elaine. Latihan 2. Di sini udah dikasih pilihan katanya, kalian tinggal mencocokkan aja ya. Oke, Mbak Ani bacakan ya soalnya ya. Listening dengan cara tinggal mencocokkan apa yang udah dikasih. Mount Fuji is the highest volcanic mountain in Japan. It last erupted in 1707 and has long been looked upon as a sacred mountain by many Japanese. If you were to go to Mount Fuji, or Fujiyama as it is also known, you would see many hot springs bubble at the foot of the mountain. Some people, believing in the medicinal value of the springs, bath in them in the hope that their illness will be cured by the hot water. Many Japanese hope to climb the mountain at least once in their lives. Completing the journey on foot, as some Japanese here had done, is not an easy task. Mount Fuji is indeed a beautiful sight to behold. It is therefore not surprising that tourists from all over the world visit it each year. Oke ya, demikian hal-hal mendasar tentang verb yang harus kalian ingat. Silakan dihafalkan ya. Dan see you on the next video.